Kak, coba lihat belakang kakak ada kepala. Apaan sih? Emang di belakang gue ada apa? Jadi akhirnya pintunya dibuka sedikit. Begitu hampir setengah terbuka, gue langsung teriak. Awas, pisau bahaya. Sini pisaunya. Bang Tio muncul dari balik pintu dapur yang dibuka dengan kasar. Tolong saya. Iya Bu, bisa. Saya bisa bantu apa? Saya nggak bisa gerak. Kami menyusul masuk ke musola dan benar Ami lagi nangis ketakutan. Badannya dilumuri lumpur dan penuh darah. Kini tangan itu mulai bergerak perlahan dan menggapai-gapai mencari di mana letak palang pintu. Begitu kami sampai di pintu gudang, Do You See What I See kembali menyuguhkan sesuatu yang membuat rasa takutmu bergejolak. Sesuatu yang berbeda, kelam, gelap, dan lebih mencekam. Yang tak terlihat. Eksklusif hanya di Spotify. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga desa Sukawedi. Ini adalah cerita kedua saya. Sebelumnya izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa-mahasiswa saya yang setia mendengarkan podcast Do You See What I See, dan juga yang telah menyimak cerita pertama saya yang berjudul Mudik, dan itu sudah lama sekali. Baik, di cerita kedua yang ini saya ingin menceritakan mengenai pengalaman masa kecil saya. Jadi, bagi sebagian orang, masa kecil itu mudah sekali untuk dilupakan. Ya, ketika seseorang itu tumbuh dewasa, maka pengalaman-pengalaman masa kecilnya itu banyak ia tinggalkan dan hilang begitu saja. Tapi itu tidak dengan saya. Pengalaman-pengalaman masa kecil, bagi saya tidak atau mungkin kurang masuk akal, itu masih saya ingat hingga saat ini. Dan itu juga yang membuat saya bertanya-tanya, kok bisa sih seperti itu di luar dari jangkauan orang normal? Yang sampai sekarang pun juga saya belum tahu jawabannya. Ya, paling mendekati itu adalah hal-hal mistis menurut saya. Satu cerita yang pernah terjadi adalah ketika waktu itu tahun 80, mungkin sekitar 84 ya. Oh enggak, sekitar tahun 87 mungkin ya, 87. Waktu itu Depok, tempat tinggal saya, jangan bayangkan seperti saat ini. Masih banyak sekali kebun-kebun, sangat sepi dan minim penerangan. Waktu itu saya, kakak, dan tetangga-tetangga saya, kami sering main bersama pada saat malam hari. Kira-kira selepas maghrib lah kami bermain. Waktu itu permainan yang kami lakukan adalah permainan petak umpet. Saya masih ingat betul harinya terjadi pada saat hari Rabu malam Kamis. Nah, waktu itu ketika saya mengumpet, salah satu tetangga saya yang jaga, saya ngumpet di belakang di gang. Jadi kalau rumah-rumah perumnas ya, itu biasanya mereka memiliki gang-gang di bagian belakang rumah, dan itu kondisinya sepi. Saya waktu itu ngumpet di salah satu gang yang mana di situ ada pohon pisang. Tapi saya kaget, saya heran, kok ada perempuan nangis. Saya masih ingat betul nangisnya, tapi posisinya itu jongkok, rambutnya terurai panjang, dan dia menggunakan semacam gaun warna putih. Dan dengan polosnya sebagai seorang anak, saya menghampiri dia. Mbak, kenapa nangis, Mbak? Perempuan itu terus saja menangis tanpa menengok ke arah saya. Dia terus menangis. Sekali lagi saya tanya, Mbak, kenapa sih kok nangis? Dia hanya duduk, menunduk, jongkok gitu ya, tanpa melihat ke arah saya, sesenggukan. Dan seketika itu juga saya ketahuan oleh teman tetangga saya yang jaga. Saya bilang ke dia, tadi ada mbak-mbak di sini. Ah, kamu imajinasi aja kali. Saya pikir juga, apa iya ini hantu atau jin atau apa gitu ya. Setahu saya sebagai anak kecil, mereka itu hanya muncul di malam Jumat, tidak di malam yang lain. Jadi saya waktu itu berpikiran ya, itu mungkin orang yang tiba-tiba hilang begitu aja.
Pengalaman berikutnya yang pernah saya jumpai ketika saya bermain di salah satu lapangan yang cukup terkenal di daerah Depok yang masih ada sampai saat ini. Saat itu lagi-lagi kami bermain, bukan bermain petak umpet. Kami bermain buaya-buayaan. Satu orang jaga jadi buaya, yang lainnya jadi orang-orang yang dikejar oleh buayanya. Karena saya yang paling kecil, maka saya nggak dikejar oleh orang yang menjadi buayanya. Waktu itu pesertanya adalah teman-teman kakak saya semua. Dan kita bermain setelah lepas maghrib. Dan pada saat itu sangat-sangat gelap sekali. Sangat gelap, tidak ada penerangan. Nah, saya hanya berdiri terdiam karena tidak ada, si buaya itu tidak ada mau mengejar saya. Saya hanya terdiam gitu. Tiba-tiba dari belakang ada yang menghampiri saya. Dia berperawakan seperti anak-anak yang sebaya dengan saya. Tetapi dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki hitam legam semuanya. Dan saya masih ingat dia menggunakan peci dan dia selalu menyeringai. Hanya kelihatan giginya yang putih. Ya, kalau misalkan para pendengar pernah nonton Alice in Wonderland ya, yang ada kucing bisa menghilang itu, hanya kelihatan giginya saja, kurang lebih mirip seperti itu. Saya berdua main dengan dia, asik kami bermain, hanya bermain. Dan lagi-lagi ketika kami asik bermain, tiba-tiba kakak saya menarik saya. Udah waktunya pulang. Saya bilang, saya lagi bermain dengan teman baru ini. Sekali lagi nggak ada yang melihat anak tersebut. Hanya saya yang melihat. Dan anak itu waktu itu ada di sana. Begitu kakak saya menanyakan, mana anaknya gitu, mana orangnya. Tiba-tiba dia menghilang begitu aja. Bius. Menghilang seperti asap. Ya, kalau di X-Men itu ada tokoh Nightcrawler ya yang bisa menghilang seperti asap. Bius gitu. Persis seperti itu dia menghilang. Seperti asap. Tapi asapnya warna putih. Saya ingat betul dan saya sampai sekarang nggak tahu itu apa. Oke. Pengalaman ketiga. Ini juga pengalaman terakhir yang saya sampaikan. Meskipun ada beberapa pengalaman yang lain. Waktu itu ibu saya baru lepas resign dari salah satu rumah sakit tertua di Bogor. Ya, karena baru resign, tentunya sekali-sekali ngerasa kangen dong untuk ke rumah sakit tersebut bertemu dengan teman-temannya. Ibu saya selalu membawa saya ke rumah sakit tersebut. Kalau dibawa ke sana, ibu saya biasanya aktif ngobrol dengan sesama teman perawat. Dengan saya, ya saya mencari kesibukan lain aja. Ada satu ruangan yang bagi saya agak aneh di rumah sakit tersebut. Karena ruangan itu outdoor. Dia bukan ruangan yang ada pintunya, ada lantai, ada pintunya gitu ya, tapi ruang terbuka. Semacam mungkin ruang terbuka hijau gitu. Tapi yang saya aneh, di situ banyak sekali pasiennya. Dan pasiennya itu semuanya sama. Menggunakan baju warna putih, ada yang sedang gelantungan, ada yang sedang duduk di pohon, bahkan ada yang merayap, ada yang duduk dengan satu kaki, dan mereka masing-masing punya kesibukan. Saya ingat betul itu, saya sendiri merasa takut, tapi saya tidak bisa menjelaskan itu apa. Dan saya pikir juga setan, jin kan cuma muncul malam-malam. Ini saya ngelihatnya siang hari bolong loh. Ya setelah saya dewasa, saya coba tanya ke ibu saya, "Mah, emang bener ya di rumah sakit tuh ada satu ruangan yang khusus orang-orangnya pakai baju putih, ada yang begini. Ibu saya heran, mana ada ruangan seperti itu di rumah sakit? Nggak ada di rumah sakit manapun juga. Saya di situ langsung terhentak. Oh iya, mungkin itu salah satu pengamatan masa kecil saya yang ya beda dengan orang-orang normal lainnya. Ketika saya dewasa, saya tidak memiliki penglihatan seperti itu lagi. Dan tapinya sepertinya menurun ke anak saya. Anak saya ini ketika saya pernah bawa ke lapangan yang tadi saya ceritakan tersebut, waktu itu dia masih kecil dan dia bilang kepada saya, Papa, liatin deh, itu ada Om Openg. Ini diikat. Dia ngasih lihat, ngasih tunjuk pertama ke arah kepalanya, ini diikat, kemudian ke arah dadanya, ini diikat, kemudian ke arah kakinya, ini diikat. Terus main loncat-loncatan deh. Ya, aku agak kaget juga waktu dia bicara seperti itu. Untungnya sekarang dia sudah besar dan dia sudah tidak lagi memiliki penglihatan seperti itu. Itu aja cerita dari saya. Terima kasih, Do You See What I See. Selamat malam.
Kirim cerita kamu ke alamat berikut.